Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dan pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini tentang masalah ta'zimul Quran. Bagaimana kita sebagai seorang muslim itu mengagungkan serta memuliakan Al-Quran sebagai kitab suci kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah dimaklumi bersama bahwasanya Al-Quran merupakan kitab suci kita yang berisi tentang kalamullah, berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dikumpulkan dan dijadikan satu buku, yaitu Mushaf Al-Quranul Karim. Jadi memang Mushaf Al-Quran niku bukan seperti buku biasa ya. Karena yang menyebabkan berbeda niku karena adalah sesuatu yang ditulis di situ. Jadi tidak seperti misalkan majalah atau koran atau buku biasa. Karena yang ditulis di situ adalah kumpulan firman-firman dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Qur'an niku wajib untuk dimuliakan dan diagungkan oleh setiap muslim. Oleh karena itu Al-Qur'an memiliki hukum-hukum dan adab-adab bagaimana kita ini berinteraksi dengan mushaf Al-Qur'anul Karim, mushaf yang seperti biasa sih, mungkin panjenengan sudah memiliki juga masing-masing. Oleh karena itu jamaah sekalian yang kami muliakan, malam hari ini kami akan menyebutkan beberapa adab dan bagaimana seorang muslim itu mengagungkan Al-Quranul Karim sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita. Di antara adab dalam memuliakan dan mengagungkan Al-Quran, ya, ta'zimul Quran wa ihtiramuh, dalam rangka mengagungkan dan memuliakan Al-Quran, yang pertama adalah ayakra'ahu wa huwa ala thaharah. Dianjurkan dengan sangat seorang yang akan membaca Al-Quran hendaknya dalam kondisi suci. Jadi kita ketika akan membaca Al-Quran niku usahakan kita dalam kondisi berwudu. Suci artinya apa? Berwudu, punya wudu. Misalkan kita akan membaca Al-Quran, maka kita wudhu terlebih dahulu supaya apa? Pertama, dari sisi pahala, apa yang kita baca niku nanti akan lebih besar pahalanya ketika kita berwudhu. Yang kedua, dalam rangka memuliakan Al-Quran, karena yang kita baca niki bukan sembarang bacaan, bukan seperti kita membaca buku atau majalah, tapi membaca firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam atau salah satu bentuk untuk memuliakannya adalah dengan kita berwudu, supaya yang keluar dari lisan kita niku dalam kondisi apa? Niki kita dalam kondisi yang paling baik, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bersuci, dalam rangka bersuci. Kalau misalkan kita membaca Al-Quran tanpa wudu juga boleh, tapi ini tidak disarankan. Jadi sebisa mungkin kalau panjenengan ketika membaca Al-Quran berwudu. Kalaupun tidak berwudu, misalnya jenengan berhadas, hadas kecil ya, seperti misalkan jenengan kentut atau kencing, ini kan hadas apa? Kecil. Jenengan baca Quran tanpa wudu, maka niki hukumnya boleh, tapi tidak disarankan sama sekali. Niki ada pertama, ketika kalau panjenengan akan membaca Al-Quran itu diusahakan untuk berwudu. Yang kedua,
ketika kula panjenengan akan membaca Al-Qur'an itu diusahakan ala yamassuhu illa tahir, atau alla yamassahu illa tahiron. Yang kedua niku, janganlah seorang menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali dalam kondisi suci. Jadi misalkan iki Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an nggih, maka untuk menyentuhnya niku harus dengan wudu. Tidak boleh jenengan menyentuh Al-Qur'an dalam kondisi berhadas. Dalam kondisi apa? Berhadas. Nah, ajeng menyentuh Quran harus wudu, harus punya wudu, harus suci. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali mereka yang disucikan. Yang mana Al-Qur'an itu tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Niki menunjukkan yang boleh menyentuh Al-Qur'an al-mutahharun, orang-orang yang disucikan. Yang disucikan maksudnya yang suci dalam arti berwudu. Ketika jenengan berhadas, kencing, kentut, tidak punya wudu, maka hukumnya apa? Haram untuk menyentuh mushaf. Menyentuh ngeten iki tidak boleh, karena dasarnya ayat tadi. Dan Al-Qur'an yang dimaksud di sini la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan atau mereka yang disucikan. Itu maksudnya Al-Qur'an yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz. Tapi Al-Qur'an yang sudah diturunkan, dasarnya apa? Ayat setelahnya tadi, tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan kepada Nabi Muhammad dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Paham ini? Jadi kita ajeng menyentuh Quran itu hendaknya wajib berwudu. Bukan hendaknya, tapi wajib apa? Berwudu. Kemudian dalam hadis lain disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan la yamassul Qur'ana illa tahirun, tidak boleh menyentuh al-mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci. Orang yang suci siapa? Mereka yang berwudu, yang punya wudu. Jadi bukan sembarangan, karena Quran itu memang bukan sembarangan, Pak, bukan buku sembarangan. Nah, jenengan mau menyentuh majalah, panjenengan mau menyentuh Quran, ndak peduli mau wudu, mau ndak, mau kotor, mau bagaimanapun ndak masalah, karena yang disentuh cuma Quran, yang disentuh cuma misalkan majalah, ndak masalah. Tapi ketika yang mau disentuh ini Al-Quran, kumpulan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ini kitab yang disucikan, kitab yang dimuliakan, maka diwajibkan oleh Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dalam kondisi suci. Dalam kondisi suci artinya wudu. Kalau panjenengan hadas kecil, sucinya dengan wudu. Hadas kecil misalkan kita kencing, kita kentut, kita buang air besar, atau berak, niku kan hadas kecil. Niku cara mensucikannya jenengan berwudu seperti wudu untuk sholat. Tapi misalkan panjenengan hadas besar niku napa? Misalnya panjenengan haid untuk wanita, atau nifas setelah melahirkan, atau junub janabah setelah berhubungan suami istri, ini kan hadas besar Pak niku. Maka niki untuk menyentuh Al-Quran tidak boleh cuma dengan wudu, tapi harus dengan mandi besar. Harus dengan mandi besar, maksudnya mandi keramas dari ujung rambut sampai ujung kaki harus rata dengan air. Paham ya di sini ya? Kalau membaca juz amma itu ya harus bersuci. Nggih, sami, karena juz ammah niku termasuk minal Quran, termasuk Quran Pak, niku juz 30. Jadi panjenengan misalkan akan membaca juz ammah, maka tetap harus wajib untuk
Kalau membacanya dianjurkan berwudu, tapi kalau menyentuhnya maka jenengan harus berwudu. Hukumnya wajib wudu, suci. Termasuk buku Yasin. Kalau buku Yasin itu sudah tidak termasuk mushaf. Karena buku Yasin itu kan sudah campurannya banyak, nggak hanya surat Yasin. Jadi enten zikir gitu, enten tahlil, enten sholawat, enten ini doa-doa. Jadi kalau buku Yasin, misalnya ini buku Yasin ya, buku yang biasa untuk Yasinan itu, maka niki untuk nyentuh niki nggak wajib wudu, karena niki bukan Quran. Campurannya di dalamnya sudah banyak Pak. Gitu, enten sholawat, ada doa, ada zikir ini, zikir itu dan seterusnya. Berarti niki bukan apa? Bukan Quran, bukan mushaf. Berbeda misalkan ini tok isinya juz amma. Ya, juz amma. Misalnya ini juz amma gitu, isinya juz amma, juz 30 dari Al-Qur'an. Maka ini termasuk mushaf, termasuk Quran. Untuk menyentuhnya harus napa? Berwudu sebagaimana disebutkan dalam Quran tadi dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, untuk bapak-bapak yang kondisinya junub karena misalkan malamnya hubungan suami istri, terus untuk ibu-ibu yang mungkin sedang haid, nggih paham nggih? Sedang apa? Sedang haid, sedang datang bulan, sedang PMS. Ya bener ya, PMS. PMS atau mungkin sedang nifas, maka kalau hadas besar, perhatian nggih, kalau hadas besar niku tidak boleh baca Quran dan tidak boleh menyentuh mushaf Quran. Paham betul nih? Saya ulangi ben paham bener nih. Seorang yang hadas besar itu apa? Junub. Misalnya setelah hubungan suami istri ini ku junub namanya Pak. Atau nek perempuan sedang apa? Datang bulan. Atau nifas, tiga golongan ini tidak boleh, satu, tidak boleh membaca Quran, bahkan membacanya haram. Nomor dua, tidak boleh menyentuh Quran, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Enten dua larangan ini. Paham? Jadi pripun? Nggih libur dulu. Nah, yang untuk tadi berhadas karena junub bisa dihilangkan dengan mandi besar. Setelah mandi besar maka boleh. Tapi nek yang haid sama nifas ini kan harus nunggu apa? Selesai. Harus selesai dulu baru mandi. Nek belum selesai mandi tetap tidak boleh baca Quran dan tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'anul Karim. Misalkan cuma sekedar mindah, misalkan Qurannya itu ke bawah terus kita tahu pindah saja. Kalau misalkan ada muslimah sedang haid gitu, terus Qurannya kok di bawah, untuk mainan anaknya di lantai, mau pindah ke atas, ditaruh di meja atau di almari, maka caranya bagaimana? Caranya pakai penghalang, pakai sarung tangan atau pakai kain dan semisalnya, dibungkus dulu baru diangkat. Baru diangkat. Ya, niku paling tidak solusi ya, karena memang ini masalah Al-Qur'an niku masalah luar biasa. Masalah mushaf niku masalah yang sangat sakral, Pak. Jadi tidak boleh main-main terhadap mushaf Al-Qur'an, karena niki hubungannya dengan kalamullah, dengan ucapan-ucapan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek panjenengan sekedar hadas kecil, perhatian nggih, nek sekedar panjenengan hadasnya cuma kecil, cuma kencing, kentut, napa buang air besar, ini kan berarti hadas kecil. Niku boleh baca Quran walaupun tidak wudu, tapi sangat dianjurkan untuk berwudu ketika membaca Al-Quran. Terus menyentuh Quran bagaimana? Kalau menyentuhnya tidak boleh. Jadi nek hadas kecil niku baca Quran boleh, tapi kalau menyentuh mushaf tetap tidak boleh. Paham nggih ya sampai niki? Bisa dipahami? Terus bagaimana Ustaz, misalkan ada seorang yang muslimah, misalkan ustadzah,
kerjanya misalkan mengajar nggih, mengajar Al-Qur'an, tahfidzul Qur'an misalkan atau mengajar TPA. Niku bagaimana ketika sedang haid, napa libur ngajarnya itu bagaimana? Niki solusinya seperti ini. Kalau misalkan ada ustadzah ngajar TPA atau mungkin tahfidzul Qur'an atau pondok pesantren pas bagian ngajar Al-Qur'anul Karim, maka ketika sedang haid atau sedang nifas niku silahkan mengajar tanpa membawa mushaf, tanpa menyentuh mushaf Al-Qur'an, dan tanpa membaca ayat atau membaca Qur'an, ya cuma ngajar biasa. Dan bisa diakali ada solusi lain ditawarkan oleh sebagian ulama, misalkan mengajar Quran silahkan baca tapi satu ayat dipotong, jangan diselesaikan. Misalkan itu surat Al-Fatihah ayat kedua, kan pertama niku Bismillahirrahmanirrahim, ayat kedua Alhamdulillahirrabbilalamin. Misalnya jenengan aja ngajari anak didik Alhamdulillahirrabbilalamin, maka yang wanita ini, ustadzah yang sedang haid ini, caranya membaca sepotong aja. Alhamdulillah, silahkan lanjutkan anak-anak gitu. Alhamdulillah, terus anak-anaknya lillahi rabbil alamin. Kalau satu ayat dibaca sempurna, hukumnya tidak boleh. Wanita haid tidak boleh, hukumnya haram. Makanya solusinya ditawarkan sebagian ulama itu dengan cara apa? Dengan cara memotong ayat Alhamdulillah gitu toh. Terus lillahi rabbil alamin suruh napa menyempurnakan anak didiknya atau santri atau santriwatinya. Enggak boleh di dalam masjid ya Pak. Napa? Anu yang ulang itu boten. Oke. Ini juga tambahan. Jadi untuk wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas, seorang yang sedang junub tidak boleh duduk atau tinggal di masjid. Hukumnya haram. Jadi misalnya TPA-nya di masjid ya berarti libur dulu ustadzah. Karena misalnya dia tidak baca Quran tapi kan tinggal di apa? Di masjid. Jadi memang nek wanita haid niku ampun tinggal di masjid, ampun duduk di masjid. Untuk taklimnya nggih libur dulu. Kalau memang taklimnya di masjid gitu, atau mengajar TPA tidak bisa, atau rapat atau pertemuan tidak boleh tinggal di masjid, duduk ataupun berdiri tidak boleh. Di Serambi boleh Pak? Di Serambi mereka menurut para ulama Serambi niku minal masjid, termasuk masjid. Jadi misalnya emperan niku ibu-ibu ini kan bahasane kula jenengan Serambi gitu. Dan niku nek pandangan ulama para fuqaha niku minal masjid, termasuk masjid. Kecuali jenengan yang dalan nih kok. Ning dalan niku. Niku jenengan nggo kloso ten dalan niku sing head niku dikumpulke ten dalan niku monggo. Karena itu bukan masjid. Nek Serambi ngeten iki masih masjid, Pak. Makanya panjenengan misalkan iktikaf akhir Ramadan niku, iktikaf niku sah mawon jenengan iktikaf di Serambi masjid, karena Serambi masjid itu minal masjid, sudah termasuk masjid, masih termasuk masjid. Paham nih nggih? Paham mboten? Nah. Niki hal yang perlu kita pahami bersama nggih, karena memang ini perkara yang sangat krusial, sangat urgen, penting sekali kangge jamaah semuanya. Dan monggo nanti disampaikan ibu-ibu, mungkin disampaikan ke anak perempuannya ataupun bapak-bapak juga bisa disampaikan ke keluarganya tentang hukum-hukum seperti ini. Jadi memang kita memperlakukan dan berinteraksi dengan Al-Qur'an niku memang luar biasa, karena niku memang kalamullah Pak, yang dimuliakan di dalam Islam, dimuliakan oleh Allah sendiri, dimuliakan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Ustadz kalau Qur'annya aplikasi di HP? Itu sekarang kan banyak apa? Smartphone atau handphone yang di dalamnya diunduh download aplikasi apa? Al-Qur'an. Kadang-kadang kita bacanya dari aplikasi itu. Apakah ketika membaca Qur'an dari aplikasi HP itu harus wudhu untuk memegang HP itu atau tidak? Jawabnya tidak harus, karena aplikasi Quran yang ada di HP niku bukan Quran, tetap HP, tetap napa? HP. Sehingga untuk membaca Al-Quran
yang ada di HP berupa aplikasi, maka tidak wajib wudhu. Berbeda dengan jenengan langsung fisik mushaf Al-Quran, untuk menyentuhnya niku wajib berwudhu. Bisa dipahami nggih? Niki memang ada perbedaan antara napa mushaf Al-Quran langsung dengan aplikasi yang ada di HP atau smartphone saat ini. Kemudian adab yang ketiga dalam baca Al-Quran itu diusahakan ayastaga wa yatakhallala inda iradati qiraati. Usahakan kalau mau membaca Al-Quran itu bersiwak atau sikat gigi. Nggih, terus supaya napa? Supaya ketika kita membaca niku yang keluar dari lisan mulut kita niku bau yang sedap, yang enak. Jangan sampai bau pete napa jengkol. Baca Quran bau pete napa jengkol niku dihindari. Karena napa niki yang dibaca niku firman Tuhan, Pak. Jadi ini memang mulia sekali. Coba jenengan misalkan ketemu Pak Camat bar makan pete ngoten napa jengkol, mesti perkewuh gitu. Ngomong nanti nanti bau. Nah, akhirnya sebelum ketemu Pak Camat sikatan dulu. Ini ketemu camat, sikatan sih. Ternyata ketika baca Al-Quran, pas setelah makan jengkol, langsung baca Quran. Dan ini harusnya dihindari dulu, harus dibersihkan dulu, bersiwak, sikatan dulu, sikat gigi pakai pasta gigi. Kalau di zaman sekarang itu insya Allah diusahakan seperti itu, supaya memang yang dilantunkan ini bukan sembarangan, tapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yen pangapunten nggih, termasuk bapak-bapak sing ngerokok. Nek ajeng maca Quran jangan ngerokok dulu. Nggih. Jadi misalnya mau membaca Al-Quran ya berhenti dulu ngerokoki. Nanti nek sebar maca Quran monggo. Tapi nek pas mau membaca Quran dihindari, karena nanti tetap baunya mulut niku ndak enak. Baunya itu bukan bau yang sedap ya, sehingga nanti itu mengurangi kemuliaan Al-Quran, karena yang kita baca niku memang luar biasa mulianya. Kemudian adab yang berikutnya ketika akan membaca Al-Quran adalah wa ayastawiya li qiraatihi qa'idan. Hendaknya kalau baca itu tetap teguh dalam posisi duduk. Ingkana fi ghairi shalah wala yakunu muttaqian. Nek membaca Quran itu usahakan duduk, jangan berdiri. Berarti nggih, nek maca Quran itu duduk jangan berdiri kecuali pas salat. Nah, salat kan baca Qurannya memang berdiri gitu. Baca Al-Fatihah kan berdiri nih kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, berdiri. Nek memang pas salat ya berdiri, tapi nek di luar salat adab membaca Al-Quran itu pertama duduk. Pertama duduk, jangan berdiri, Pak. Duduk jangan berdiri. Dan ini sebagai koreksi ya, dulu di di tempat saya belajar dulu di Yaman. Niku menghadap kiblat ya, Pak. Nggih, mungkin enten Pak niku. Mboten menghadap kiblat mboten masalah. Siap nanti pas niki enten nomor pinten mungkin. Ada niku. Jadi ngeten. Ketika membaca Al-Quran itu duduk, tidak berdiri. Termaktub dalam kitab ini. Nah, dulu di tempat kami belajar niku, saya mendapatkan beberapa pelajar dari Yaman, dari Aljazair, Mesir. Niku kan setiap ba'da sholat subuh waktu niku nggih, pelajar niku kan membaca Al-Quran semua nggih, ba'da subuh niku. Lah, ada sekelompok teman-teman dari Yaman, Pakistan, Mesir, Aljazair dan sebagainya niku maca Quran, membaca Al-Quran itu sambil berdiri dan jalan, Pak. Jadi misalkan masjidnya kan besar nggih, mungkin 10 kali lipat ini masjidnya. Ikut bagian belakang niku sekelompok orang membaca Al-Quran itu mengelilingi tiang masjid. Jualan rombongan kadang mungkin 50 orang, 60 orang ngeliling sambil baca Quran jalan terus keliling ngeten niki. Dan niki menurut kitab ini maka ini tidak tepat. Dan dulu saya memang sempat berpikir seperti itu. Kok ini membaca Quran sambil jalan-jalan gitu. Nah, ternyata saya dapatkan di kitab ini memang membaca Quran niku adabnya duduk, tidak berdiri dan tidak jalan-jalan.
Ini untuk koreksi juga mungkin sebagian pesantren tahfidzul Quran misalkan kok misalkan santri-santrinya baca Quran sambil jalan-jalan, misalkan ke sawah sambil bawa Quran terus baca Quran jalan-jalan. Ya, ini kurang adab. Usahakan kalau membaca Al-Quran itu dalam kondisi duduk dan tidak berdiri, apalagi jalan-jalan. Lawang jenengan aja nek makan, minum sambil jalan-jalan, sambil berdiri, niku baik atau tidak? Tidak baik. Secara adab dalam Islam, makan niku sambil duduk, tidak berdiri dan tidak jalan. Apalagi ini membaca firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka usahakan duduk, jangan berdiri dan jangan sambil jalan-jalan. Ya, ini sejak dulu memang saya punya hal yang agak muskil dulu ya, tapi baru ketemu saya nggak akan bisa menyampaikan kecuali memang punya referensi, Pak. Maka referensinya ketemu di sini bahwa baca Quran sambil jalan-jalan itu tidak pas ya, bisa ditinggalkan. Kemudian wala yakun mutakian. Kalau baca Quran duduk niku ampun bersandar. Napa? Baca Quran jangan bersandar, duduk terus misalnya jenengan duduknya terus leh-leh. Niku dihindari. Nggih, nek ngaji mboten napa. Nek ngaji ngeten iki tidak masalah. Membaca terus kalian nek kursi napa mboten saya. Maka niku nek baca Quran enten di bawah mawon nggih, ampun di kursi. Ampun di napa? Di kursi. Usahakan di bawah, tapi nek enten kursi seperti ini nggih, ampun senden. Pas baca Quran mawon. Nanti nek setelah selesai jenengan ajeng senden mboten napa. Sebagai napa? Adab terhadap Al-Qur'anul Karim. Kenapa seperti ini? Karena ngeten, Pak. Seakan-akan kula jenengan ketika membaca Al-Quran itu sedang munajat, sedang komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita. Seakan-akan ya. Ampun dipotong nanti omongan kula. Gusti Allah kok ning ngarepe awak dhewe. Mboten, seakan-akan ngoten lho. Dan tidak mungkin Allah di hadapan. Cuma seakan-akan karena firman-Nya kita baca, niku seakan-akan Allah di hadapan kita sekalian. Masa kita berhadapan dengan Allah senden? Gitu. Saat ini jenengan ketemu presiden, berani ndak jenengan misalkan terus ngomong kalih Pak Jokowi terus ya senden? Berani mboten? Ndak berani gitu. Kurang adab lah, kurang sopan gitu. Lah apalagi ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nek mung pengajian kalih kula ngeten iki senden mboten napa-napa. Pokoknya nek kula niku ngaji dengan saya niku intine saya buat serileks mungkin, seenak mungkin. Yang penting masyarakat tuh seneng ngaji, ajeng sambil nopo ngeteh, ajeng sambil jenengan ngopi, kali senden, selonjor, betul napa-napa. Karena niku sudah luar biasa dan saya pengen memudahkan nopo ngaji niku ampun terlalu tegang, ampun terlalu disiplin. Supaya nopo masyarakat niku senang untuk mengaji, gemar untuk mengaji, gemar untuk ke masjid, dan nantinya bisa cinta kepada majelis ilmu. Karena kadang-kadang nek majelis ilmu terlalu tegang, terlalu disiplin, enten jane ya Ustadz mungkin nek jenengan sendene lho digetak, Pak. Enten jane ya Ustadz ngoten niku. Ya lho ya. Mungkin tapi nek kula mboten, Pak. Kong masyarakat niku pun mau ngaji pun luar biasa. Mungkin nek senden dilokke malah mboten ngaji. Pamitan. Malah pamitan. Lah nek santri enten pondok niku benten. Nek santri pas kalih belajar kalih kiyaine ngoten niku kalih ustate niku nggih mboten senden. Tapi nek jenengan kan mboten santri. Dadi pokoke penak mawon nggih. Pokoke ajeng senden monggo, ajeng selonjoran keju ya monggo silahkan, ajeng sambil ngeteh ngopi misalnya enten kopi niku darula mboten enten kopi oleh teh niki. Putihan. Mboten napa-napa, silahkan. Ibu-ibu nggih ngoten. Sing penting aja rame lah. Nek rame ampun gitu. Jenengan kula ngomong kesel ngeten niku malah rame dhewe. Ngomong dhewe lah niku ampun, supaya kula nggih semangat ngomong. Tapi untuk nek masalah cuma senden, masalah seperti itu bagi saya itu sudah tidak ada masalah. Itu kita mudahkan saja nggih kangge masyarakat, kangge kaum muslimin supaya napa seneng padha ngaji, supaya senang untuk mengkaji
agama Islam, mengkaji Al-Qur'anul Karim, mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bacanya duduk di motor atau mobil sambil baca apa? Saya sarankan tidak ya. Misalnya jenengan pas napa motoran, numpak motor karo maca Quran kata misalnya. Niku jangan. Kalau saya jangan, nggih. Sudahlah nanti pas berhenti, pas duduk tenang, tempat yang baik, baca Quran. Untuk mengisi napa Ustaz? Misalnya pas naik napa? Naik kendaraan bisa diganti dengan zikir, Pak. Nek zikir mboten ndak ada masalah. Jadi kan pas naik sepeda motor, jadi kan pas naik mobil isi dengan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, terus begitu. Itu tidak masalah. Karena zikir itu sifatnya lebih umum, nggak seperti membaca Al-Qur'anul Karim. Nggih? Paham nggih? Jadi bisa diakali dengan membaca zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, hendaknya kalau membaca Al-Qur'an niku ayal bisa thiyabat tajammuli li'annahu munaji rabbih au li'annahu munaji rabbih. Usahakan kalau membaca Al-Qur'an itu memakai pakaian yang bagus, ya. Bagus, yang indah, rapi ngoten lho. Jadi ajeng bapak-bapak mau membaca Quran nggih sarungan riyin, pakai sarung, pakai baju koko, pakai napa? Songkok. Terus baca Quran. Ampun baca Quran koloran. Gitu, semangat ya semangat, tapi masuk baca Quran koloran, pakai kolor tok wis ndak boleh. Ampun nggih. Atau ibu-ibu ini ajeng membaca Al-Quran paling tidak pakai mukena atau jilbab. Ampun dasteran ngisor, brondol dhuwur brondol ngisor membaca Al-Quran. Ampun, ini yang dibaca kalamullah. Panjenengan mboten isin wong seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita kok baca Al-Quran wis tanpa menutup apapun. Makanya saya termasuk istri saya anak perempuan saya itu baca Al-Quran misalkan brondolan saya larang Pak niku. Jadi usahakan rapi nggih. Kalau bisa pakaian yang dipakai niku pakaian yang baik, yang bagus, yang panjenengan miliki. Ampun untuk baca Al-Quran sing bolong-bolong gitu, sing bolong-bolong, sing ambune apek. Ampun. Wah panjenengan nek misalkan mau jagong, mau hajatan gitu. Itu pakaian yang dipakai yang terbaik, yang bagus, wangi, seger, resik. Tapi kenapa untuk membaca Al-Quran malah napa? Pakai pakaian sing bolong-bolong, sing wis apek, nggak pernah. Lah niki usahakan niki enten kitabe Pak niki nggih, memakai pakaian yang baik dan indah, karena ini munajat. Kula jenengan itu sedang munajat kepada Tuhan semesta alam. Kemudian yang berikutnya, ketika membaca Al-Quran hendaknya wa yastaqbilal qiblah. Wa yastaqbilal qiblata li qiraati. Hendaknya kalau baca Quran itu usahakan menghadap kiblat. Usahakan apa? Menghadap apa? Kiblat. Niku termasuk apa? Termasuk adab. Walaupun misalnya jenengan tidak menghadap kiblat boleh, tapi usahakan semaksimal mungkin kalau akan membaca Al-Quran niku menghadap napa? Kiblat. Ngadep sana nggih. Ngadep sana riyin. Dicari kiblatnya mana, jenengan menghadap kiblat, karena ini termasuk adab yang sangat luar biasa. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, kiblat niku tidak sekedar untuk arah sholat, tapi untuk hal-hal lain termasuk membaca Al-Quran. Bahkan kula panjenengan kaum muslimin niku kalau wafat di liang lahatnya dihadapkan kemana? Teng mana? Teng kiblat. Niku bukti bahwa kiblat itu tidak hanya arah untuk sholat, termasuk bahkan ketika kula panjenengan nanti meninggal itu dihadapkan ke arah apa? Kiblat. Kemudian yang berikutnya, kalau misalkan panjenengan pas membaca Al-Quran itu berdahak, sok-sok enten dahak, berdahak niku, maka berhenti terlebih dahulu kemudian berkumur-kumur.
ya, supaya nopo jangan sampai pas baca Quran dahae keluar niku nggih kurang baik ya, kurang sopan. Kemudian yang berikutnya, ketika kita membaca Al-Quran itu usahakan pas ngantuk, pas menguap niku berhenti dulu. Jadi misalkan ajeng angop, bahasa kita nopo angop nggih, ajeng menguap niku, pas ajeng menguap niku berhenti dulu. Dan sunai nek kita misalkan menguap niku ditutupi Pak, ditutupi seperti ini. Oke, ditutupi. Lah pas ketika kita membaca Al-Quran pas menguap niku berhenti dulu, ampun dilanjutkan. Ampun dilanjutkan, tapi berhenti dulu, baru nanti setelah selesai menguap kita usahakan untuk apa? Untuk kita lanjutkan. Paham nggih? Ini malah ampun kadang menguap niku malah dibanter-banter ke ya, dikeras. Wah, nah ini kurang pas, kurang sopan nggih. Ampun. Dan usahakan kalau membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang pas, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, pelan saja, pas. Dan usahakan membaca dengan tartil. Ya, maksudnya dalam Al-Quran disebutkan tartila. Baca tartil itu bagaimana? Membaca tartil itu seorang membaca Al-Quran dengan bacaan yang pelan, tenang, sesuai dengan kaedah-kaedah tajwid, huruf-hurufnya pas. Cuma niki untuk mereka yang sudah membaca atau belajar tentang masalah ilmu tajwid ataupun tentang tahsin Al-Qur'anul Karim. Tapi misalnya panjenengan belum paham sekali tentang hal itu, jenengan cuma bisa ya tidak bisa sesempurna mungkin, tidak masalah. Jenengan apa yang panjenengan bisa lakukan, panjenengan bisa baca, mungkin ada masih kurang pas sana sini, insya Allah betul napa-napa, itu tidak apa-apa. Tapi nek bisa mempelajari itu lebih bagus insya Allah taala. Dan termasuk mengagungkan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, itu napa? Jangan sampai Al-Quran niku lembarannya tercerai-berai. Misalnya ada yang sobek gitu, enten sing sobek ataupun lepas, niku jangan sampai tercerai-berai. Niku usahakan kalau ada lembaran Quran yang sobek nopo terlepas, niku segera diamankan, diambil dan diamankan. Kalau membahayakan nanti akan terinjak atau akan dihinakan, maka potongan Quran itu segera diambil saja dan dibakar. Apa? Dibakar atau dipendam. Tapi nek saran saya lebih bagus dibakar. Kalau dipendam niku sok nanti tanahnya masih diinjak orang. Tapi nek dibakar kan musnah. Jadi lebih utama napa dibakar mawon. Niki hukumnya haram nggih, ini peringatan. Jangan sampai jenengan punya Quran, Qurannya sudah napa lecek, sudah jelek, pun banyak yang napa sobek-sobek napa copot, kemudian panjenengan loake. Napa? Diloakkan, dijual ke barang loak, terus nanti di sana dipakai untuk bungkus tempe. Wah, niku hukumnya haram. Paham? Hukumnya napa? Haram. Tidak boleh diluakkan dalam arti dijual ke barang bekas sampai nantinya mungkin dipakai untuk buntel tempe, untuk yang lain, naudzubillah. Ini bahaya, termasuk dosa besar Pak. Khusus Quran tidak lagi dipakai karena rusak, karena hal tertentu, maka dimusnahkan, dibakar segera dan dimusnahkan, itu cara terbaik. Boten, karena niki untuk mengamankan mushaf Pak. Jadi misalnya niki, oh ini sobekan Al-Quran nggih, Al-Quran kula sobek. Lah niki segera diambil, dibakar mawon untuk dimusnahkan. Sebab nek mboten dibakar nanti tercerai-berai, kena angin kemana-mana, nanti kadang nawa terinjak, diinjak orang, bisa dikencingi orang gitu, bisa kelindes mobil. Lah untuk supaya mana niki dibakar, segera dibakar. Nek misalnya niki satu mushaf niki sudah nggak dipakai dan nanti bahaya kalau nggak segera diamankan, nggih boleh dibakar, atau ditimbun tanah, dipendem, itu juga bisa. Cuma kata para ulama dibakar lebih aman, karena kalau cuma dipendem tanah, ditimbun tanah, nanti tanah kan bisa diinjak nopo orang. Kecuali kita niku mendeme
di tempat yang kemungkinan besar tidak dilewati orang, itu insya Allah mboten napa-napa, aman insya Allah. Paham gini gini? Jadi niki saya himbau sekali, karena maaf, pernah dulu kula niku mendapatkan sobekan Quran niku untuk buntel makanan gitu. Wallahu ta'ala dari mana dan siapa yang melakukan, tapi niku adalah satu perbuatan yang sangat dilarang dan diharamkan oleh agama kita. Kenapa? Ya, termasuk jenengan punya buku-buku sing di dalamnya tertulis sebagian ayat-ayat Quran, misalnya majalah ning enten ayat Qurani, buletin dakwah gitu, buletin dakwah tapi ditulis Qurani. Seperti ini juga nggak boleh. Untuk buntel tempe, untuk ini nggak boleh, Pak. Makanya saran nek misal buat majalah atau buat buletin dakwah ngoten-ngoten niku, Qur'ane ndak usah ditulis, tapi cukup artinya saja, supaya nanti dihinakan, tercerai-berai kemana-mana niku tidak ada tulisan Al-Qur'anul Karim, cuma artinya tok. Ngoten. Itu termasuk nek jenengan misalnya putra jenengan ada yang pelajaran agama nggih, dan di situ ada tertulis potongan ayat suci Al-Qur'an, lah buku niku ndak boleh, Pak, kemudian dipanjenengan loakan, panjenengan pakai untuk bungkus ini bungkus itu, ndak boleh. Karena itu termasuk menghinakan, karena di situ ada napa tertulis sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan letakkan nanti nek di rumah, di masjid, dimanapun Al-Quran itu diletakkan di atas, jangan di lantai, ampun di bawah, terletakkan di meja atau di lemari. Bahkan kalau di lemari, di meja niku nek menumpuk niku harus yang paling atas. Jadi misalnya niku enten buku paling atas Quran. Nggih, misalnya jenengan enten lemari 1 2 3 4 rak tertinggi niku Al-Quran. Jangan yang rak paling bawah, apalagi Quran niku ditumpuki macam-macam, kadang malah ditumpuki gombal barang. Tumpuki gombal, tumpuki napa sajadah, ini tidak boleh niku ya, harus di atas, paling atas niku. Kemudian yang terakhir ya, karena waktu niki tidak bisa kami sebutkan semuanya, tapi insya Allah sudah mewakili. Yang terakhir itu di sini ada satu faedah, Pak. Di sini di kitab ini kita niku dilarang baca Al-Qur'an di pasar. Wa alla yaqra'a fil aswaqi wala mawatini al-ghatti wal lahwi wa majma'i sufaha. Jangan seorang niku membaca Quran di pasar. Jadi nek jenengan pas nenten pasar, ampun maca Quran. Kenapa niku? Karena itu tempat sejelek-jelek tempat di atas muka bumi, pasar. Tempat orang berbohong, tempat orang menipu, tempat ini pasar. Maka ketika di pasar niku lebih amane berzikir saja ning ampun membaca Al-Qur'anul Karim. Benten nek mboten pasar nggih. Berbeda nek jenengan misalkan di dekat rumah jenengan punya ruko. Nah, ruko niku kan bukan pasar, ndak masalah sambil nunggu pembeli jenengan baca Quran. Tapi nek di pasar niku kan lebih baik di sini dilarang. Jangan baca Quran. Nek di pasar cukup zikir. Tapi nek di ruko jenengan jualan di pinggir jalan, misalnya sambil di ruko napa menunggu pembeli, jenengan bisa baca Quran, tidak masalah. Kalau nyetel murotal, misalkan di pasar, termasuk menyetel murotal di pasar gitu, itu hindari, karena itu ada makna kurang diindahkan. Ya paling ndak didengarkan oleh wong-wong pasar niku. Jadi sia-sia niku, sebisa mungkin tentang pasar itu ndak usah menyetel mushaf atau qiraah ya, murotal Al-Qur'an itu ndak usah, Pak. Cukup nanti ketika di rumah mawon. Karena memang pasar niku tempat yang nggak bagus ya, tempat ndak bagus. Termasuk niku membaca Quran jenengan WC, gitu. Nauzubillah. Ndak boleh jenengan bawa Quran ke WC. Jadi nek jenengan mau ke WC, mau ke kamar kecil, niku bawa mushaf Qur'ane taruh di luar dulu, jangan dibawa masuk. Bahkan di sini ulama menyatakan tidak boleh juga baca Quran di majma' as-sufaha, di tengah orang-orang sufaha. Sufaha niku apa? Orang-orang yang suka ngolok-olok, orang-orang yang suka celometan, orang-orang yang jelek, yang ngomong kotor.
orang-orang seperti itulah. Ya ampun baca Quran. Jadi misalnya apa? Enten pertunjukan campur sari gitu, sudah mendem ngombe arak, jenengan malah maca Quran ten mriku. Ndak boleh niku. Karena dihinakan niku, ya ndak mungkin didengarkan, nggak boleh diambil pelajarannya mboten juga kan. Niku hindari membaca Al-Qur'an di tempat-tempat seperti itu karena memang ini merupakan apa? Kemuliaan. Quran itu mulia karena berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, walaupun belum bisa semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi satu ilmu bagi kita sehingga kita semakin dekat dengan Quran, kita semakin cinta dengan Al-Quran, dan kita berusaha untuk mengamalkan kandungan isi daripada Al-Quran Karim. Dan mudah-mudahan kula jenengan termasuk ahli Quran, gitu, orang-orang yang gemar baca Quran. Kenapa? Karena bacaan Quran kula jenengan nanti di hari kiamat akan menjadi syafaat bagi kita sekalian. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran karena Quran itu adalah akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya kelak di hari kiamat.